Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da. Ikhwan fiddin arsadakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita terkait masalah ciri-ciri qalbun salim, ciri-ciri hati yang selamat. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita sebuah hati yang selamat, sebuah hati yang akan memberikan manfaat kepada kita saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas ciri yang pertama, yaitu memiliki fokus atau perhatian terhadap kebenaran. Kemudian ciri yang kedua, hati yang selamat itu hati yang mencintai kebenaran. Kemudian pemilik qalbun salim itu dadanya lapang untuk menerima Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan kharajan ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat ini, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang akan diberi petunjuk oleh Allah, niscaya Allah menjadikan dadanya itu lapang untuk menerima Islam. Jadi melihat ajaran Islam, melihat perkembangan Islam, melihat orang-orang mengamalkan Islam itu hatinya lapang, menerima, bahkan senang. Jadi ketika ada syiar-syiar Islam itu ditegakkan, dikumandangkan, maka dia itu merasa bahagia, merasa senang, lapang. Ada orang berusaha memakmurkan masjid, senang. Ada orang menghidupkan kajian-kajian, dia senang. Ada banyak para muslimah kemudian berusaha sebaik mungkin mengenakan hijab, senang. Banyak anak-anak yang kemudian mengakrabkan diri dengan Al-Quran, itu dia senang. Itu semoga menjadi tanda bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada dia. Hatinya lapang, hatinya senang, hatinya mencintai terhadap al-haq atau kebenaran itu. Ada orang berlomba-lomba atau anak-anak berlomba-lomba untuk menjadi hafidh dan hafidhah, dia senang, bahagia melihat itu semua. Melihat perkembangan Islam yang menuju ke arah lebih baik, itu bahagia. Nah, akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang dikehendaki Allah akan kesesatan, jadi Allah menghendaki kepadanya itu kesesatan, maka Allah jadikan dadanya itu sempit dan sulit. Sempit, dadanya itu sempit, menjadi sempit, seakan-akan ia sedang mendaki ke langit. Ini menarik ini. Jadi Allah menjadikan seseorang, menjadikan dadanya itu sempit, susah ketika melihat Islam itu berkembang. Melihat Islam itu kemudian diamalkan, melihat ajaran-ajaran Islam itu kemudian banyak yang melaksanakan, itu mereka sempit, merasa susah. Kalau orang itu memiliki karakter yang semacam itu, maka yang terjadi sebaliknya. Jadi dia itu mungkin Allah kehendaki kesesatan pada dirinya. Jadi ketika Allah menghendaki seseorang mendapat petunjuk, maka Allah akan lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Yang pertama. Namun sebaliknya, ketika Allah menghendaki seseorang itu untuk mendapatkan kesesatan, menjadikannya menjadi sesat, hatinya sesat, maka dia ini menjadi sumpek, menjadi sesek ketika melihat orang melakukan hal yang benar.
Ada orang mengenakan hijab, suudzon. Ada orang rajin ke masjid, suudzon. Ada orang berusaha menjadi baik, banyaknya menjamurnya komunitas-komunitas hijrah, suudzon juga. Isinya suudzon terhadap orang yang berbuat baik. Ada orang melakukan hal-hal yang banyak sedekahnya, dikomentari. Ada orang yang rajin untuk hadir di kajian-kajian, dia susah, dia hatinya menjadi sempit. Ada orang yang hijrah menjadi lebih baik, dia menderita. Nah, orang yang semacam itu dikhawatirkan, dikehendaki oleh Allah menjadi sesat. Jadi ini yang kemudian perlu kita perhatikan. Bagaimana hati kita sakit atau sehat? Hati kita ini selamat atau celaka? Coba lihat respon pada diri kita. Respon kita terhadap apa yang ada di sekitar kita terkait dengan kebenaran itu bagaimana? Kita melihat mungkin maraknya kajian-kajian, bagaimana? Senang atau tidak? Nah, syukur kita bisa ikut hadir. Syukur kita ikut mensupport. Syukur kita ikut memakmurkannya. Itu tentu jauh lebih baik. Jangan sampai yang terjadi sebaliknya. Melihat orang melakukan hal yang baik, kita susah. Terus berusaha mungkin untuk berusaha menggagalkan kebaikan itu. Kenapa? Di sini sampai Allah gambarkan seakan-akan orang yang hatinya sesat tadi itu seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Kenapa di sini Allah gambarkan seolah-olah dia sedang mendaki ke langit? Karena kalau kita tinjau dari ilmu alam, dari IPA, semakin ke atas itu, semakin kita naik ke atas, maka komposisi udara itu, komposisi oksigennya semakin menipis. Jadi seakan-akan apa? Ya semakin tipis oksigen itu, semakin sulit kita bernafas. Jadi sesek, dadanya itu sesek, sempit, tidak bisa bernafas dengan longgar. Nah, itu keadaan orang yang hatinya dikehendaki oleh Allah sesat. Itu hati yang sakit itu semacam itu. Melihat masjid ramai susah, melihat banyak anak-anak datang ke kajian susah. Ketika melihat banyak muslimah yang mengenakan hijab, mengenakan jilbab, juga komentarnya tidak enak didengarkan. Melihat orang-orang itu rajin baca Al-Quran, komentarnya pun juga tidak enak. Anak-anak yang rajin ke masjid, sholat 5 waktu, kemudian banyak berusaha untuk mempelajari agamanya, tuduhannya neko-neko. Ada yang dituduh radikal, padahal radikalem gitu. Tidak masalah itu. Ada saja hal semacam itu. Ini yang mestinya kemudian kita menyadari, kalau kita ingin memiliki hati yang salim, qalbun salim, ya kita berusaha untuk mencintai al-haq, mencintai kebenaran. Kemudian berusaha untuk melapangkan dada menerima kebenaran itu. Senang, minimal kita senang dulu dengan kebenaran itu. Itu menjadi modal, semoga Allah kemudian berkenan memberikan kepada kita itu cahaya hidayahnya, memberikan kepada kita petunjuknya, sehingga kemudian kita nanti bisa mengikuti al-haq itu, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan kebenaran itu, dan nanti kembali kepada Allah itu dengan membawa hati yang selamat, dengan membawa qalbun salim. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang diridhai dan dirahmatinya. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk ciri yang berikutnya insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Allah alam shawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.